Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusnia dari PAI 2D akan mempresentasikan materi yang berjudul Program Tindak Lanjut dalam Pembelajaran, di mana program tindak lanjut dalam pembelajaran memiliki beberapa pengertian. Pengertian dari pembelajaran sendiri yaitu menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dan pembelajaran memiliki masalah-masalah dalam belajar. Yang pertama, keterampilan akademik, di mana keadaan siswa yang diperkirakan memiliki inteligensi yang cukup tinggi tetapi tidak dapat memanfaatkannya secara optimal. Yang kedua, ketercepatan dalam belajar. Kita ketahui bahwa siswa yang memiliki IQ 130 atau lebih tetapi masih memerlukan tugas-tugas khusus untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan belajar amat tinggi. Adapun yang ketiga, sangat lambat dalam belajar, di mana siswa yang memiliki akademik yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran khusus. Yang keempat, kurang motivasi dalam belajar, yaitu keadaan siswa yang kurang bersemangat dalam belajar, mereka seolah-olah tampak jera dan malas. Yang kelima, bersikap dan berkebiasaan buruk dalam belajar, di mana siswa yang kegiatan atau perbuatan belajar sehari-harinya yang antagonistik dengan yang seharusnya, seperti suka menunda-nunda tugas, mengulur waktu, membenci guru, tidak mau bertanya untuk hal-hal yang tidak diketahui, dan sebagainya. Dan ada pula identifikasi peserta didik bermasalah, yaitu analisis hasil tes belajar. Melalui tes hasil belajar, akan diketahui sejauh mana siswa telah mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Siswa dikatakan telah mencapai tujuan pengajaran apabila dia telah menguasai sebagian besar materi yang telah diajarkan, ketentuan penguasaan bahan ditentukan dan menetapkan patokan, yaitu persentase minimal yang harus dikuasai oleh siswa, yaitu 75%. Yang kedua, skala sikap dan kebiasaan belajar, di mana dengan memerhatikan sikap dan kebiasaan belajar siswa akan dapat diketahui siswa yang sikap dan kebiasaan belajarnya sudah memadai dan perlu dipertahankan, serta siswa yang memerlukan bantuan khusus dalam meningkatkan sikap dan kebiasaan belajarnya yang baik. Yang ketiga, observasi saat proses belajar mengajar berlangsung, di mana hasil analisa empiris terhadap catatan keterlambatan penyelesaian tugas, soal, ketidakhadiran atau absensi, kurang aktif dan kurang berpartisipasi, kurang penyesuaian diri dapat menunjukkan siswa mengalami kesulitan belajar. Adapun mengungkapkan sebab masalah belajar terbagi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal berupa yaitu faktor biologis, kesehatan, psikologis, inteligensi, perhatian, minat, bakat, dan emosi. Adapun faktor eksternal yaitu lingkungan, faktor suasana rumah, faktor ekonomi keluarga, faktor lingkungan masyarakat. Dapat kita lihat membantu peserta didik mengatasi masalah belajar, yaitu terbagi dua, di mana yang pertama itu program perbaikan pengayaan dan akselerasi, di mana pembelajaran perbaikan adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai ketuntasan KD tertentu.
menggunakan berbagai metode yang diakhiri oleh penilaian untuk mengukur kembali tingkat ketuntasan peserta didik. Hasil yang ditunjukkannya dengan penguasaan tujuan belajar pada tes diagnostik atau formatif. Fungsi akselerasi yaitu mempercepat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran, yakni kegiatan remedial mempunyai fungsi akselerasi terhadap pembelajaran karena siswa dapat mempercepat penguasaan terhadap materi pelajaran melalui penambahan waktu dan frekuensi pembelajaran. B. Pelaporan hasil penilaian dan pemanfaatan atau yang kedua, dan terbagi beberapa pengertian. Yang pertama, laporan untuk siswa dan orang tua, di mana laporan ini sangat penting karena fungsi dan prinsip bimbingan dan konseling. 12 asas-asas dalam bimbingan konseling, laporan yang dibuat guru untuk siswa dan orang tua berisi catatan presentasi belajar siswa. Catatan itu dapat dibedakan atas dua cara, yaitu lulus atau belum lulus. Presentasi siswa yang dilaporkan guru kepada siswa dan orang tua dapat dilihat dalam buku rapor yang diisi pada setiap semester. Yang kedua, laporan untuk sekolah. Selain membuat laporan untuk siswa dan orang tua, guru juga harus membuat laporan untuk sekolah sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar. Yang ketiga, laporan untuk masyarakat. Pada umumnya, laporan untuk masyarakat berkaitan dengan jumlah lulusan sekolah. Setiap siswa yang telah lulus membawa bukti bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu. Dan yang keempat, untuk orang tua. Informasi hasil belajar dimanfaatkan oleh orang tua untuk memotivasi anak agar belajar lebih baik. Untuk itu diperlukan informasi yang akurat tentang hasil belajar mahasiswa yang meliputi ranah kognitif, psikomotor, dan afektif. Dan yang kelima atau materi yang terakhir yaitu untuk guru dan kepala sekolah. Hasil penilaian digunakan guru dan sekolah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa dalam suatu kelas dan sekolah dalam semua mata pelajaran. Akurat tentang hasil belajar mahasiswa yang meliputi ranah kognitif, psikomotor, dan afektif. Dan yang kelima atau materi yang terakhir yaitu untuk guru dan kepala sekolah. Hasil penilaian digunakan guru dan sekolah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa dalam suatu kelas dan sekolah dalam semua mata pelajaran. Hasil penilaian harus dapat mendorong guru untuk mengajar lebih baik, membantu guru untuk menentukan strategi mengajar yang lebih tepat, dan mendorong sekolah agar memberi fasilitas yang baik. Nah, itulah tadi beberapa program-program tindak lanjut dalam pembelajaran. Semoga dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.